Eyang Batara Katong yang merupakan bupati pertama Ponorogo, yang memiliki trah Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Ingsun lahir pada hari Sabtu Pahing, di Gresik pada tahun 1869. Ingsun merupakan putra sulung dari Ki Ngabei Suromiharjo, Mantri Cacar di Ngimbang, Kabupaten Jombang. Simak sampai selesai. Beginilah kisah perjalanan kehidupan Ingsun. Nama kecil Ingsun adalah Muhammad Masdan. Ketika menginjak 14 tahun, Ingsun diambil oleh paman, yaitu Mas Ngabei Suromiprojo, yang merupakan Wedono di Wonokromo. Identitasku dirahasiakan karena penjajahan Belanda kalau itu sangat mencurigai semua kalangan bangsawan. Pada tahun 1884 sampai tahun 1885, menginjak di usia 15 tahun, Ingsun menimba ilmu di Pondok Pesantren Tambak Beras, yang merupakan pondok pesantren tertua di daerahku yaitu di Jombang. Lalu Ingsun magang menjadi juru tulis Ophead kantor Van de Controller Van di Jombang. Di sela-sela waktu setelah belajar mengaji Ingsun belajar pencaksilat. Hal ini merupakan dasar dari kegemaran Ingsun untuk memperdalam pencaksilat di masa-masa berikutnya. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1885, pada usia Ingsun 16 tahun, Ingsun menjadi pegawai pengawas di Bandung. Ingsun menggunakan kesempatan selama tinggal di tempat ini untuk mengenal dan mempelajari beragam pencaksilat aliran Pasundan, Jawa Barat, seperti Cimande, Cikalong, Cipetir, Cibaduyut, Cimalaya dan Sumedang. Pada tahun 1886 sampai tahun menginjak di usia 17 tahun, Ingsun pindah ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Di sela-sela pekerjaan Ingsun tak lupa selalu mempelajari pencaksilat. Di tempat ini Ingsun mempelajari silat aliran-aliran Betawen, Kuitan dan Monyetan serta permainan toya, stokspel. Pada tahun 1887 di usia 18 tahun, Ingsun dipindahkan lagi ke Bengkulu. Ingsun sempat mempelajari gaya aliran silat Bengkulu. Namun tak lama Ingsun kemudian ke Padang, Sumatera Barat. Di sini Ingsun banyak mempelajari berbagai aliran pencaksilat setempat, seperti Padang Pariaman, Padang Panjang, Padang Sidempuan, Solo, Singkarak dan Kudu Batak. Di daerah ini Ingsun tinggal selama 10 tahun. Sebelum kemudian Ingsun pindah ke Aceh dan mempelajari aliran pencaksilat setempat. Ingsun dipindahkan lagi ke Bengkulu. Ingsun sempat mempelajari gaya aliran silat Bengkulu. Namun tak lama Ingsun kemudian ke Padang, Sumatera Barat. Di sini Ingsun banyak mempelajari berbagai aliran pencaksilat setempat, seperti Padang Pariaman, Padang Panjang, Padang Sidempuan, Solo, Singkarak dan Kudu Batak. Di daerah ini Ingsun tinggal selama 10 tahun. Sebelum kemudian Ingsun pindah ke Aceh dan mempelajari aliran pencaksilat setempat. Di daerah Padang Hulu dan Padang Hilir, Ingsun tetap memperdalam pengetahuan di bidang pencaksilat. Gimana gerakannya berbeda bila dibandingkan dengan permainan pencaksilat dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di daerah yang baru ini, pencaksilat merupakan salah satu permainan kegemaran rakyat dan merupakan kebudayaan rakyat setempat. Selanjutnya Ingsun berguru kepada seorang pendekar dan guru ilmu kebatinan yang bernama Datuk Rojo Betuo, dari Kampung Alai, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Beliau merupakan guru Ingsun yang pertama kali di daerah Sumatera Barat. Sang guru Datuk Rojo Betuo mempunyai seorang kakak yang bernama Datuk Pengulu, dan adiknya bernama Datuk Batuo. Di mana ketiganya adalah pendekar-pendekar yang termasyhur pilih tanding dan sangat dihormati masyarakat. Ingsun belajar pencaksilat kepada sang guru Datuk Rojo Betuo selama 10 tahun, dan memperoleh tambahan jurus-jurus dari daerah Padang, yaitu Bungus, Ide Haven Van Teluk Bayur, Fort Dekop, Alang Lawas, Lintau, Alang, Simpai, dan Sterlak. Sebagai tanda kelulusan Ingsun mempersembahkan pisungsun yang berupa pakaian hitam komplit. Singkat cerita pada tahun 1897,
Tepatnya di usia 28 tahun ingsun jatuh hati kepada seorang gadis Minang yang cantik jelita. Ia merupakan puteri dari seorang ahli kebatinan tasawuf. Untuk mempersunting putri impian ingsun harus memenuhi bebono. Dengan menjawab pertanyaan dari sang putri yang berbunyi, "Siapakah sesungguhnya Mas Dan siapakah sesungguhnya Soyo ini?" Gadis pujaan itu. Karena ingsun tak dapat menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pikiran sendiri, maka ingsun berguru kepada seorang ahli kebatinan yang bernama Nyoman Ido Gempol. Perlu diketahui beliau adalah seorang punggawa besar dari kerajaan Bali, yang dibuang Belanda ke Sumatera, Padang, dan dikenal dengan nama Rojo Kenango Monggo Tengah. Selanjutnya, ilmu kebatinan yang diperoleh dari sang guru Nyoman Ide Gempol dipersatukan dengan ilmu kebatinan yang didapat dari Datuk Rojo Betuo. Akhirnya bebono yang diminta dapat ingsun dijawab. Dengan demikian ingsun berhasil mempersunting sang putri-putri dari seorang ahli tasawuf. Dari pernikahan ini, ingsun belum berhasil mendapatkan keturunan. Pada tahun 1898 di usia 29 tahun, ingsun bersama istri pergi ke Aceh, dan bertemu ang adik yang bernama Raden Masoradi, yang menjabat sebagai kontroler ke Lok Simawe. Di daerah ini ingsun mendapatkan permainan silat baru, yaitu jurus-jurus kucingan, jurus permainan pinja, dan permainan silat Aceh lainnya. Di daerah ini ingsun mendapatkan permainan silat baru, yaitu jurus-jurus kucingan, jurus permainan pinja, dan permainan silat Aceh lainnya. Pada tahun tersebut, guru besar Rojo Kenango Monggo Tengah, Nyoman Ide Gempol diizinkan pulang ke Bali. Singkat cerita, ilmu ingsun sudah dapat dinikmati oleh saudara-saudara terdekat dengan suatu moto. Gerak lahir luluh dengan gerak batin, dan gerak batin tercermin oleh gerak lahir. Pada tahun 1900 ingsun kembali ke Betawi bersama istri. Ketika itu ingsun bekerja sebagai masinis Stonewalls. Kemudian atas suratan takdir dari Tuhan, ingsun berpisah dengan istri, karena ada ketidakcocokan yang tak bisa disatukan. Singkatnya lalu sang istri kembali ke Padang, dan ingsun pindah ke Bandung. Pada tahun 1903, ingsun kembali ke Surabaya dan menjabat sebagai polisi di Enar hingga mencapai pangkat sersan mayor. Di Surabaya ingsun dikenal keberaniannya dalam memberantas kejahatan. Kemudian tanpa sebab yang jelas ingsun dipindahkan ke Ujung, di mana di tempat ini sering terjadi keributan antara ingsun dengan pelaut-pelaut asing. Hingga ingsun pernah memberi pelajaran kepada tentara Belanda dan melemparnya ke laut. Pada tahun 1930, ingsun mendirikan persaudaraan Sadulur Tunggal Kecer pada hari Jumat Legi 10 Syuro 1323. Pernikahan KI pada tahun 1905 untuk kedua kalinya ingsun melangsungkan pernikahan dengan Nyi Sarijati yang saat itu berusia 17 tahun. Sedangkan ingsun kala itu berusia 36 tahun. Yang kemudian angka 36 menjadi angka sakral dalam setia hati. Ingsun memperoleh keturunan dari pernikahan ini sebanyak tiga orang putera dan dua orang puteri, di mana semuanya meninggal sewaktu masih kecil. Pada tahun 1917, persaudaraan Jojo Gendolo Cipto Muljo diganti nama menjadi Persaudaraan Setia Hati Madiun. Dengan laku prihatin, melewati tahap demi tahap seperti olah kanuragan, lalu tahap kadiat makan, kawisesan, joyo kasantikan, hingga akhirnya ingsun mencapai titik suwung. Barulah ingsun berhasil menyatukan aliran silat Nusantara menjadi Nomo Setia Hati, yang saat ini menjadi aliran pencak silat terbesar di seluruh dunia. Hingga di kalangan pemuda era saat ini, ingsun kerap disebut dengan Ipmanyo Indonesia. Pada tahun 1944, tepat 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, ketika ingsun memberikan pelajaran yang terakhir di Balong Ponorogo, yakni kepada saudara Koesnits dan Sorjat Jaroko. Kemudian ingsun jatuh sakit dan akhirnya ingsun berpulang ke pangkuan Allah pada hari Jumat Legi 10 November 1944.
Jam pukul 14. Tepatnya bulan Selo tanggal 24 tahun 1364 Hijriah. Di rumah kediaman ingsun di Winongo. Inilah pesan ingsun kepada saudara kadang setia hati yang wajib kalian laksanakan. Jika ingsun sudah pulang ke rahmatullah, supaya saudara-saudara setia hati tetap bersatu hati, tetap rukun lahir dan batin. Ingat, perpecahan dan permusuhan itu bukan perintahku, tetapi itu adalah perintah hawa nafsu dan perintah setan.